Aku kurang dengar ada apa? Sorry. Oh ya, sorry, nggak apa-apa. Hmm. Oke, ada apanya? Oh, papan. Oh, ada pagarnya. Terus rumputnya lebih hijau. Ini 2015 ya. Ini 2024. Nih, ada yang tahu ini apa nggak? Apa? Ada yang ngomong tiang listrik. Tiang listrik. Jadi bedanya bedanya tiang listrik. Nah, bedanya tiang listrik. Jadi eh, di 2015 itu ini jalan ke arah rumahku. Jadi di 2015 itu belum ada listrik gitu. SD tempat aku dulu belajar itu juga belum ada listrik. Aku tinggal di sana itu sampai tahun 2006 dan itu ketika aku SD itu belum ada listrik. Jadi aku hidup tanpa listrik eh, sampai aku kelas 6 itu aku nggak ada hidup dengan tanpa listrik. Kalau kalian hidup udah ada listrik kan ya, gitu. Ya, jadi kota Cirebon itu kota gede dan kalian punya banyak fasilitas, ada internet, ada laptop, ada listrik gitu, ada HP. Nah, dulu itu aku hidup tanpa listrik dan di pelosok gitu ya teman-teman. Jadi kalian pernah ngerasain mati lampu? Nah, gimana? Nah, gimana rasanya? Ya, dulu aku kayak gitu, tapi 12 tahun gitu. Iya, jadi kalau kalian lihat ini di gambar atas ini nggak ada tiang listriknya, yang bawah itu ada. Itu baru setelah 2015 mereka punya listrik gitu. Tapi aku pindah dari tempat itu 2006. Jadi 2006 itu udah udah pindah dari sana gitu. Jadi sampai 2006 12 tahun aku nggak ada listrik ya, teman-teman, gitu. Nah, ini dulu sekolah SD ku, nggak bisa kelihatan. Nah, ini SD-nya aku ngambil dari internet. Jadi ini dulu SD-ku, SD-nya kecil. eh, jadi yang mau aku kasih tahu dulu yang terjadi meskipun nggak ada listrik, meskipun itu eh, aku belajar pakai lampu ini. Ada yang tahu lampu ini? Tahu ya? Minimal lilin tahu lah. Kalau misalnya kalian mati lampu pakai lilin. Nah, itu aku juga kalau misalnya malam itu ada apa genset, ada diesel yang menghidupkan listriknya, maksudnya menghidupkan lampu. Tapi itu cuma dari jam 6 sore sampai jam 11 malam. Nah, setelahnya ya gelap gitu. Kalau misalnya bangun pagi masih jam setengah 6 pagi tuh, nah itu benar-benar gelap. Kita pakai lampu-lampu kayak gini gitu. Nah, tapi apapun kondisinya, eh, satu hal itu aku dari dulu suka baca buku gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman, kalau yang misalnya kalian suka baca buku itu udah bagus banget. Kalian harus baca banyak buku, banyak cerita yang harus kalian baca, harus kalian tahu informasi. Dari dulu kerjaanku kayak gitu, baca buku terus ini hmm, ada yang pernah mainan kayak bendera tunjuk-tunjukkan.
kalau misalnya aku nggak tahu apakah kalian punya uh, kind of game with your friends, because at that time back then that's my game with my friends gitu. Dan dulu aku nggak bisa bahasa Inggris. Dulu aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak ada yang ngajarin. Gurunya, eh, aku baru dapet guru bahasa Inggris itu kelas 4 SD atau kelas 5 SD gitu. Dan aku nggak bisa bahasa Inggris sampai SMA gitu ya teman-teman. Nah, terus lanjut lagi, ini ini menara menara apa, ada yang tahu? Menara Eiffel. Menara Eiffel aku taunya dulu dari buku. eh, Terus karena banyak baca, aku tahu ada Menara Eiffel dan aku pengen ke sana. Sebenarnya nggak pengen-pengen banget, tapi ya pengen aja. Eh, aku pengen ke sana dan akhirnya ini aku sih. Dan akhirnya kesampaian juga buat datang ke sana. Ini awalnya pengennya karena ngelihat dari buku, baca cerita, eh, terus habis itu ya aku cari caranya, gimana caranya bisa kuliah ke luar, gimana caranya bisa ngelanjutin pendidikan di luar negeri, dan karena nggak ada biaya, gimana caranya untuk cari beasiswa kayak gitu. Jadi beasiswa itu adalah program untuk kalian bisa kuliah dengan gratis gitu ya teman-teman. Banyak beasiswa yang itu di Indonesia dan juga di luar negeri gitu. Eh, ini dulu SD-ku yang sebelah kiri. Nah, ini sebelah kanan ini kampusku. Jadi meskipun asalnya dari SD yang kecil, itu bisa. Dan aku dulu hidup tanpa listrik dan bisa gitu. Aku bersaing sama teman-teman yang eh, mungkin jalan hidupnya itu lebih dari kota, tapi tanpa tanpa apa ya, tanpa aku minta dibelas kasihani, tanpa aku minta sesuatu yang di eh, em, tanpa aku minta sesuatu untuk diturunkan, maksudnya standarnya itu aku nggak minta untuk diturunkan untuk diriku, tapi aku selalu berusaha ningkatin standar sesuai dengan apa yang mereka mau, akhirnya bisa. Dan ini sekolahku, kampusku, eh, dan ini perpustakaan. Kalau misalnya semakin besar kampusnya, perpustakaan kalian itu akan semakin lebih besar. Dan aku suka spending time di perpustakaan. Ya nggak tahu, duduk-duduk aja. Misalnya nggak ada kerjaan, nonton YouTube atau baca buku atau nongkrong gitu. Nah, ini yang sebelah kanan ruang kuliahku dulu. Eh, dan ini semuanya gratis. Setiap bulannya kalian akan dikasih uang saku dan bisa juga nabung dari situ gitu. Jadi enaknya kalau misalnya kalian rajin baca buku, kalian rajin cari informasi, kalian bisa dapat benefit yang apa ya? Yang nggak semua orang itu juga bisa dapat gitu. Jadi eh, menurutku baca buku itu penting banget. Ada yang suka baca buku nggak di sini? Angkat. Itu ada yang angkat temen yang belakang, yang paling belakang. Dia suka baca buku apa itu? Yang dekat pintu oren. Nggak apa-apa. Aku dulu juga baca buku komik. Ada buku komik Doraemon. Terus setelah itu suka eh, baca buku keuangan. Eh, karena aku suka
keuangan, aku suka akuntansi. Gimana caranya nih? Lagi ya. Jadi gimana caranya untuk bisa ke sana, untuk bisa ke luar negeri, untuk bisa eh, kuliah, untuk bisa kerja di sini. Itu caranya pertama baca buku. Jadi meskipun kondisinya terbatas, itu baca buku terus. Nah, sampai akhirnya aku dulu dapat beasiswa, ini dulu beasiswaku yang sebelah kanan. Jadi namanya France Excellence dari Kedutaan Besar Prancis di Indonesia. Itu untuk S2-nya. Dan sekarang ada beasiswa untuk S1 sama D3 di Prancis gitu. Jadi kalian bisa lulus SMA, coba cari informasinya buat daftar. Nah, kalian harus mempersiapkan diri ketika SMA, misalnya dari segi bahasa, kalau yang S1 D3 itu butuh bahasa Prancis, tapi kalau yang S2 itu nggak butuh bahasa Prancis, dia cuma butuh bahasa Inggris, gitu. Kalian bisa nih kalau setelah nanti lulus SMA coba merencanakan untuk dapat beasiswa untuk kuliah ke luar negeri, itu bisa banget, gitu. Nah, kalau sekarang kalian fokus saja misalnya ke bahasa Inggris, ke matematika, olahraga, terus bahasa Indonesia, sains, ilmu sosial. Kalian fokus belajar, fokus membaca. Semakin kalian suka sama satu pelajaran, itu juga coba didalamin. Nanti SMP sama SMA-nya berkembang. Kalau bisa tuh selalu coba untuk jadi yang aktif di kelas, jadi yang memperhatikan guru, bertanya sama guru, baca buku. Gampang, simple. Nanti kalau di luar kelas, misalnya di rumah, kalian baca, belajar 2 jam, terus habis itu jangan lupa main. Aku pesen jangan lupa main, kalian harus main, harus ketemu teman-teman, tapi mainnya juga nggak usah jauh-jauh dari rumah, terus di rumah juga jangan lupa belajar, gitu. Jadi harus seimbang, jangan cuman belajar terus, jangan lupa juga sholat, terus ngaji, belajar agama, itu juga penting, sangat penting. Dan jadi harus balance teman-teman, kalian harus main juga gitu. Aku kalau misalnya ada yang ngomong main buat bodoh, itu nggak mungkin gitu. Main itu nggak buat bodoh, yang buat bodoh itu kalau nggak bisa bagi waktu, nggak bisa belajar gitu. Dan sebenarnya nggak ada yang bodoh seharusnya ya gitu, karena semua orang harusnya punya pilihan, semua orang harusnya punya kesempatan gitu teman-teman. Oke. Nah, nanti kalian dapat bonus gitu. Ada yang tahu ini di mana? Ya, kandangnya Muncan. Jadi pas waktu aku ada kerjaan di Jerman, aku harus ke Jerman. Pas waktu hari Sabtu Minggunya, aku mampir tuh ke kandangnya Bayern Munchen. Buat mungkin yang cowok-cowok ya yang lebih suka ini. Nah, ini ini ada pesawat nih. Eh, ini pesawat, dia yang ngangkut pesawat. Jadi bentuknya itu kayak ikan paus beluga, namanya beluga gitu. Nah, sebelah kanan ini perpustakaan di kota Paris. Jadi perpustakaan umum. Kalau kalian melihat ini di bawah, ini semuanya orang belajar nih. Jadi ini perpustakaan daerah, perpustakaan di mana kalian bisa datang bebas, gratis, dan kalian bisa baca buku, kalian bisa belajar gitu sama teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya perpustakaan, itu bisa pinjam buku, kalian pinjam buku. Kalau misalnya tiap bulan kalian bisa beli buku,
kalian harus beli buku gitu. Beli bukunya apa? Beli buku apa yang kalian suka, terus kalau bisa apa yang kalian bisa dapat informasi. Misalnya nih, kalian suka baca buku novel. Ada yang udah pernah baca novelnya Laskar Pelangi? Nah, kalau belum, coba dulu tuh nonton filmnya, baca novelnya gitu. Menarik, itu bagus. Terus Harry Potter, ada yang pernah nonton filmnya? Ada yang tahu Harry Potter nggak? Harry Potter, tahu kan? Nah, itu juga eh, nggak jauh dari sini, naik pesawat 1 jam gitu. Kalau misalnya kalian suka Harry Potter, dulu aku suka Harry Potter dan belum pernah ke Inggris sih, pengen suatu saat. Eh, jadi kalau misalnya kalian tahu suatu tempat dari film, tahu suatu tempat dari baca buku, dan kalian pengen ke sana, itu coba diusahakan gitu, coba dicari gimana caranya gitu. Jadi ini bonus kalau misalnya kalian belajar yang rajin, belajar yang giat, dan kalian juga disiplin gitu teman-teman. Kalian bisa jalan-jalan gitu, dan ini aku jalan ke Munchen ini aku gratis loh gitu. Jadi eh, gitu ya, itu bonusnya. Dan kalau misalnya nih aku lagi belajar, terus aku capek, yang aku pikirin itu bukan belajarnya, yang aku pikirin ya udah nggak apa-apa. Besok kalau misalnya dapat kerjaan di sini, aku bisa ke sini, aku bisa ke situ gitu. Kalau besok kalau misalnya aku bisa kuliah ke sini, aku bisa jalan-jalan ke sini, bisa jalan-jalan ke situ. Itu nggak apa-apa gitu. Meskipun pas waktu di tempatnya aku nggak jalan-jalan ya, aku jalan-jalan di pinggir parit aja tuh udah kayak berasa jalan-jalan gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, ini tadi yang pesawat aku bilang, pesawat ngangkut pesawat. Ini bagian depannya pesawat nih, dan ini namanya Airbus Beluga, dia ngangkut pesawat gitu. Jadi dia pesawatnya bisa ngebuka gini ke atas, dan dia dimasukin pesawat. Gitu. Ada yang pernah lihat pesawat ini nggak? Belum pernah ya. Jadi pesawat ini di dunia itu cuma ada, aku lupa jumlahnya, tapi kayaknya yang pasti itu kurang dari 15 biji. Dia kurang dari 15 pesawat di dunia ini. Cuman ada sekitar kurang dari 15. Aku lupa tepatnya, kalau nggak salah cuma 8 atau 10 gitu. Tapi yang pasti kurang dari 15 gitu. Jadi ini pesawat yang ngangkut bagian pesawat, ada juga yang ngangkut helikopter. Kalau helikopter dia bisa masuk semuanya tuh. Satu helikopter dia masuk semua tuh ke sini gitu. Jadi ini namanya Airbus Beluga gitu. Nah, ini dia namanya Cité de l'Espace, itu artinya itu kota angkasa. Nah, ini ada satu diorama roket. Jadi ini cuman bohongan ya teman-teman. Ini roket, miniatur roket. Meskipun miniatur dia jauh lebih besar, gede banget. Nah, yang sebelah kiri ini robot yang dikirim ke bulan, eh, dan perusahaan tempatku itu juga membuat bagian-bagian dari robot dan dari roketnya ini gitu. Jadi kita buat pesawat, kita buat satelit, kita buat roket gitu teman-teman. Jadi seru ya gitu. Misalnya kalian kerja di mana? Kerja di pabrik roket gitu. Kan seru tuh. Eh, rudal enggak sih? Kita nggak buat rudal. Tapi kita buat untuk dikirim ke bulan, betul. Kalau rudal itu kan untuk ini ya, untuk senjata. Kita buat pesawat, kita buatnya roket gitu. Jadi untuk kirim ke bulan, ada yang tahu nggak kemarin ada
ada astronot yang dia berhasil muterin bulan. Ada yang tahu? Nggak ada ya. Nah, jadi baru bulan April kemarin, bulan Mei, April Mei ini, bulan Mei ya, itu ada empat, ya ada 4 astronot yang dia barusan muterin bulan gitu. Dan itu project yang terjadi setelah 50 tahun. Jadi itu adalah project yang terjadi setelah 50 tahun. Jadi 4 astronot, mereka muterin bulan dan mereka udah balik ke bumi. Itu mereka total waktunya itu sekitar 1 minggu gitu. Jadi mereka diluncurin muterin bulan dan itu project kedua. Jadi project pertamanya itu cuman ngirimin kosongan. Jadi maksudnya kosongan itu ada apa namanya? Ada roket yang yang dikirim. Nah, Airbus itu bagian membuat ininya, yang ujung kepalanya, di mana astronot itu tinggal. Jadi astronotnya tinggal di situ, dikirim. Jadi astronot itu kalau misalnya dikirim ke luar angkasa, itu mereka posisinya paling atas, dia paling atas teman-teman. Dan mereka ini yang membuat itu Airbus, kita membuat ujungnya dan membuat ruangan untuk si para astronot ini tinggal gitu. Nah, mereka tinggal di tempat itu selama 1 minggu, muterin bulan. Mereka ngeliatin bulan. Nama proyeknya Project Artemis. Project Artemis 2 yang membawa astronot, dan itu nanti bakalan sampai Project Artemis 4 kalau nggak salah. Dan yang ketiga itu astronotnya nanti diperkirakan bakal mendarat di bulan gitu. Jadi kita bakal ngeliat nih nanti suatu saat, bentar lagi, itu ada orang yang dikirim ke bulan gitu teman-teman. Kalian bisa juga jalan-jalan ke luar negeri, ke tempat-tempat kayak gini, kalau misalnya kalian dapat beasiswa, dapat itu ya. Nah, buat kalian nih, kalau misalnya ada yang pengen ke Munchen, ada yang pengen ke Manchester United atau Real Madrid atau Barcelona, kalian pengen lihat stadionnya kayak gimana, atau ada yang tertarik sama ngelihat roket, itu apa sih yang harus kalian mulai saat ini? Ada 3 hal. Ini pesan nih buat teman-teman. Ini kalian harus dengerin, kalian harus lakuin. Yang pertama, baca buku. Jadi aku nggak berhenti buat ngasih tahu baca buku. Ini buku-buku yang aku punya. Biasanya aku dokumentasiin. Aduh, sorry. Biasanya aku dokumentasiin dari buku olahraga, dari buku keuangan, dari buku science, buku bahasa Prancis. Itu aku koleksi semuanya. Ini buku, kalau kalian tahu ini pemain badminton. Terus ini buku panahan, aku suka panah, dan aku maksudnya salah satu hobiku adalah panahan. Terus ada buku-buku lainnya, ada buku novel juga gitu. Jadi baca buku sebanyak mungkin, buku apapun. Kalau misalnya kalian punya uang, misalnya nih ada yang dapat pas waktu kemarin Lebaran, ada yang dapat THR nggak? Dapat kan? Dibuat apa uangnya? Dibuat ditabung. Nah, kalau misalnya kalian dapat uang THR, dapat ini uang gitu ya, kalian bisa beli buku. Kalian ke toko buku, kalian beli buku, kalian baca buku, baca yang kalian suka, itu eh, kalian bisa lakuin itu. Jadi baca buku. Kalau bisa 1 hari itu baca 5 sampai 10 halaman. 1 hari itu 5 sampai 10 halaman gitu ya. Jadi jangan main kalau sebelum baca 5 sampai 10 halaman itu. Kalian usahain kayak gitu. Kalian ngomong ke diri kalian sendiri, kalian harus baca 5 sampai 10 halaman baru kalian main gitu. Jadi
baca buku, kalau misalnya bisa bahasa Inggris, kalian baca buku pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya belum bisa, belajar bahasa Inggris dan juga baca bukunya bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa, gitu. Jadi kalian harus yang kalian lakuin adalah baca buku. Dan ini buku kebanyakan aku beli di Indonesia, aku bawa ke sini juga. Ada 2 koper buku yang aku bawa ke Prancis, gitu ya teman-teman. 2 koper full itu bener-bener aku kirim cuman isinya buku, gitu. Nah, terus ini hal pertama yang harus kalian lakukan. 5 sampai 10 halaman setiap hari. Setiap hari loh, gitu. Nah, terus ini kalian harus jadi detektif kecil. Apa itu detektif kecil? Ini harus kalian biasakan. Kalian harus rajin bertanya. Rajin bertanya ke diri kalian sendiri, rajin bertanya ke gurunya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu guru nanti kalau banyak ditanyain. Kalian bertanya kenapa? Kalian bertanya bagaimana caranya? Gitu. Jadi misal nih kalian lihat bintang, kenapa bintang itu bercahaya? Gitu. Kenapa angin itu kalian bisa rasakan, tapi kalian nggak bisa ngelihat? Gitu, teman-teman. Jadi kalian harus rajin bertanya juga, gitu. Jadi minimal tanyakan 1 pertanyaan ke ke diri kalian, gitu. Kenapa ya? Bagaimana? Gitu. Contoh, kenapa langit warnanya biru? Ya kan? Jadi kenapa langit itu warnanya biru? Padahal ada yang pernah naik pesawat kan, semakin kalian naik ke atas nih, kalau udah ngelewatin awan, kok birunya nggak nyampe-nyampe gitu. Jadi birunya ini di mana nih warna birunya? Padahal kalau kalian naik pesawat tuh udah ngelewatin awan, kalian bisa ngeliat awan itu kenapa warnanya putih, kenapa awan itu eh, kelihatan bentuknya, dan semakin kalian ke atas, nggak ada nih langit yang warnanya biru. Kok nggak ada ya, di mana ujungnya si langit ini yang warnanya biru ini di mana gitu. Semakin kalian ke atas juga tetap aja di atas kalian itu biru gitu. Nah, kenapa itu? Gitu. Jadi kenapa pesawat bisa terbang? Jadi kalian harus jadi detektif kecil, kalian harus rajin bertanya. Nanti aku jelasin kenapa ini penting. Nah, selanjutnya hal ketiga itu adalah kalian harus punya mental juara. Mental juara ini bukan berarti kalian harus paling jadi nomor 1, bukan kayak gitu. Mental juara itu adalah orang yang mereka mau inisiatif. Inisiatif itu istilahnya adalah memulai. Jadi orang yang mau memulai itu adalah orang yang punya mental juara. Jadi sebagai contoh, kalian melakukan 1 kebaikan kecil di rumah gitu tanpa disuruh. Kebaikan kecilnya apa? Bisa cuci piring, bisa nyapu rumah, bisa apa lagi ya? Bersih-bersih perabotan rumah, bisa ngerjain tugas atau ngerjain PR tanpa disuruh. Yang penting itu tanpa disuruhnya. Nah, kalau udah disuruh, itu udah selesai tuh. Maksudnya kalau udah disuruh, berarti itu bukan kebaikan kecil tanpa disuruh, gitu. Itu bukan mental juara kalau udah disuruh. Kalau misalnya harus disuruh ngaji, harus disuruh sholat, nah itu bukan mental juara. Jadi mental juara itu melakukan sesuatu tanpa disuruh, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian udah kepikiran, oh waktunya belajar nih, waktunya ngerjain tugas, ya kalian akan memulai, kalian akan melakukannya tanpa disuruh, gitu ya. Nah, yes, bagus. Ya, terima kasih Pak.
betul, betul banget. Jadi, mental juara itu adalah melakukan sesuatu tanpa disuruh. Kenapa? Jadi kenapa 3 hal ini tadi penting, gini, eee, misal kalau kalian ada tadi kan yang kepengen kerja di pabrik pesawat, ada yang kepengen, eee, ke kandang sepak bola gitu ya kan. Mungkin dari teman-teman ada juga yang kepengen ke luar negeri, oh pengen ke Menara Eiffel. Jadi pentingnya, rajin bertanya, pentingnya mental juara ini atau melakukan sesuatu tanpa disuruh, itu adalah kalian akan terbiasa, terhadap sesuatu untuk bertanya, "Oh gimana ya caranya untuk bisa aku datang ke stadion sepak bola Real Madrid?" Gitu. "Oh, aku kayaknya harus bisa ke luar negeri nih, gimana caranya ke luar negeri? Oke, kayaknya bisa pakai kuliah nih. Oke, gimana caranya kuliah ke luar negeri?" Gitu. "Oh, ada namanya beasiswa, itu bisa membiayaiku untuk kuliah ke luar negeri," gitu kan. "Gimana caranya dapat beasiswa?" "Oh, caranya dapat beasiswa, aku harus, mendaftar ke beasiswa itu. Ada proses yang harus diikuti dari proses pendaftaran, wawancara, ada tesnya. Oh gimana aku bisa lulus tesnya dan lolos wawancara. Jadi terus bertanya gitu teman-teman. Sampai akhirnya oke kalau misalnya bisa mendaftar itu syaratnya apa aja? Oh ternyata syaratnya harus, nilainya harus sekian, minimal nilainya harus bagus. Oh gimana caranya dapat nilai bagus? Harus belajar. Jadi kalian sampai dapat di titik, aku harus ngapain ya? Ketika udah sampai di titik aku harus ngapain, oke, kalian harus belajar. Kalian harus memulai belajar, itu kita pakai mental juaranya. Kalian harus belajar tanpa disuruh, gitu. Dan ini berlaku untuk semua hal. Berlaku untuk semua hal. Nanti kalau misalnya kalian udah kan kalian akan jadi gede nih, akan jadi, lulus SMA, terus kerja. Ketika kalian di dunia kerja, kalian juga akan melihat ketika misalnya ada permasalahan di dunia kerja, kalian bakal terbiasa untuk bertanya, "Oh, kenapa ya terjadi permasalahan ini?" Terus habis itu apa yang harus dimulai, apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan masalah ini, gitu. Jadi, itu jadi kebiasaan. Kalau kalian sudah terbiasa dengan mental juara, kalian terbiasa dengan bertanya, itu kalau misalnya ada sebuah permasalahan, kalian akan terbiasa untuk menyelesaikannya, gitu. Jadi kalau ada tantangan di depannya, itu kalian akan bisa gampang untuk mencari caranya dan juga menjalankannya, gitu. Paham kan ya, kenapa ini penting? Jadi, lakukan hal-hal yang kecil-kecil dulu, gitu. Oke? Kayak misalnya tadi, bantu, di rumah, ngerjain pekerjaan rumah, terus ngerjain PR dari sekolah, gitu ya. Itu 3 hal. Jadi ada yang bisa inget pertama tadi apa? Baca buku, ada yang nulis satu, baca buku. Nah, baca buku kenapa penting? Karena dia mengandung banyak informasi. Dia akan ngasih banyak informasi, gitu. Itu satu baca buku. Terus yang kedua apa? Detektif kecil. Betul banget. Jadi, detektif kecil, rajin bertanya. Yang ketiga apa? Berinisiatif, punya mental juara ya. Jadi ada 3, satu baca buku, keduanya itu detektif kecil, ketiganya punya mental juara. Kalian belajar untuk melakukan 3 hal ini dulu aja gitu. Nah, nanti ke depannya kalian bakal lebih, terbiasa dan, gampang untuk, misalnya kalau misalnya ada permasalahan, ada tantangan, itu jauh lebih gampang gitu. Oke? Jadi itu, ada 3 hal ini yang kalian bisa
memulai, itu baca buku, jadi detektif kecil, dan mental juara. Jadi 3 ini ya harus dilakuin. Apapun cita-cita kalian itu bakalan kesampaian. Mudah-mudahan kalau misalnya kalian melakukan 3 hal ini sejak kecil gitu. Oke? Mungkin gitu. Eh kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya ada yang mau kita bicarain boleh gitu ya teman-teman. Boleh, boleh banget sini. Ya, yang ganteng. Bagus, kamu udah berani tanya. Sorry, bisa agak deket ke mic, agak ke sini. Oh, namanya Galang, kelas 4. Enggak apa-apa, diinget-inget dulu. Oh, bahasa Prancisnya rumah. Bagus banget, Galang. Jadi ini contoh mental juara, teman-teman. Pertama, dia jadi detektif kecil. Tepuk tangan dulu dong buat Galang. Pertama, Galang punya rasa penasaran, dia jadi detektif kecil. Apa ya bahasa Perancisnya rumah gitu. Yang kedua, dia punya mental juara karena dia berani melakukan sesuatu tanpa disuruh dan dia eh, memulai dari dia menginisiasi, dia orang pertama yang bertanya, dia orang pertama yang maju gitu. Jadi bahasa Perancisnya rumah itu maison. Tulisannya tulisannya maison tapi bacanya maison gitu. Maison. Pakai eng di belakangnya, tulisannya maison. Tulisannya gini, maison tapi ininya rumah. Nah, keluar rumah kan. Tulisannya gini nih, maison. Bacanya maison, tapi tulisannya maison. Gitu. Tulisannya maison, ya tulisannya maison, tapi bacanya maison. Sorry, bacanya maison. Gitu. Jadi itu bahasa Prancisnya rumah. Gitu ya. Bagus. Terima kasih Galang. Berdiri kenalin kenalin ininya dulu, namanya dulu. Nggak apa-apa, tanya aja. Mumpung aku di sini. Ayo mental juara. Ya, kenalan yang keras. Oke, Tasya kelas 5. Tepuk tangan ya teman-teman. Nggak apa-apa. That's good. Ayo Tasya. Wih, bagus. Pertanyaannya bagus. Membuat pesawat itu tergantung prosesnya dari awal sampai akhir itu bisa 3 sampai 5 tahun. Gitu. Lama ya ukurannya gitu. Jadi sekarang itu ada
pesanan kita itu ada 8.900 pesawat yang harus dibuat. Nah, satu tahunnya kita itu bisa buat pesawat itu cuman 800 buah. Jadi cuman 800 pesawat setiap tahunnya, gitu. Nah, Indonesia punya berapa pesawat nih? Indonesia itu dia punya sekitar 500 pesawat sekarang. Jadi eh, Garuda, Lion Air, Adam Air, itu kalau misalnya semuanya digabung, mau pesawat dari Airbus, pesawat dari Boeing, itu kira-kira sekitar 500 pesawat. Itu yang melayani Indonesia ya, gitu teman-teman. Nah, eh, perusahaanku itu cuman bisa buat itu sekitar 800 pesawat setiap tahun. Gitu. Jadi kita nggak produksi itu nggak bisa banyak. Dan pesawat ini diproduksinya itu sekitar 3 sampai 5 tahun gitu. Jadi pesawat yang jadi hari ini misalnya atau tahun ini itu sebenarnya udah dibuat sejak 3 tahun yang lalu gitu. Jadi lama proses pembuatan pesawat. Gitu ya teman-teman. Bagus itu pertanyaannya. Kalau ada lagi yang penasaran tentang pesawat, tentang luar negeri, tentang kuliah, boleh. Tuh yang paling belakang tadi atau siapa? Ada yang angkat tangan. Halo Raffi. Tepuk tangan teman-teman buat Raffi. Kelas berapa Raffi? Raffi kelas berapa? Oh, kelas 4. Oke, good. Ada yang mau ditanyain apa? Oke. Eh, gaji di pabrik pesawat berapa? Eh, berapa ya? Pertanyaannya menarik. Jadi gajinya itu di sini itu gajinya cukup. Eh, kalau misalnya aku kasih tahu deh, bukan bukan gajiku, tapi ada gaji beberapa teman-teman. Itu kalau misalnya dirupiahin ya, mungkin itu sebulan bisa 50 juta gitu. Jadi kalau misalnya kalian kerja di pabrik pesawat itu mungkin bisa sekitar segitu. Jadi semakin tertarik mental juara. Nah, terima kasih teman-teman yang udah pada tanya nih, udah punya minimal detektif kecil dan mental juaranya udah ada. Semakin rajin baca buku. Ada yang mau tanyain lagi nggak Raffi? Ya, bagus. Boleh, terus. Boleh, lanjut. Boleh, boleh. Ini aku ajak tur ya, rumahku. Ini kebanyakan nonton YouTube ya, baca buku juga tuh. Jadi bener ya, eh, aku stop sharing dulu, bentar. Soalnya belakangnya backgroundnya aku sembunyiin, aku coba buka dulu. Jadi ini rumahku. Ini bagian ini ruang tengah, gitu ya teman-teman. Agak berantakan dikit. Ini di sini ada pemanas. Jadi di sini kita nggak punya AC, tapi kita punya pemanas. Pemanas.
Kalau misalnya musim dingin, itu ada pemanas. Oh, di situ juga dingin ya? Tapi nggak sampai pakai pemanas nih. Di sini pagi ini tadi itu 7 derajat gitu. Jadi pagi ini tadi 7 derajat. Terus ini ada otopet. Ada yang tahu otopet? Nah, tapi ini dia pakai listrik. Jadi kalian nggak perlu dorong-dorong. Ini pakai listrik. Terus ini alat panahku gitu. Jadi aku biasanya menahan. Terus di sini ini jadi spill rumah bentar. Ini ada helm buat naik otopet. Terus ini kalau misalnya di sini, kalau misalnya kalian itu naik sepeda atau naik otopet itu harus pakai rompi warna kuning. Jadi kayak tukang bersih-bersih ya. Jadi kayak tukang listrik. Ya, ya. Tapi ini penting. Kalau misalnya kalian itu SD, kalian belajar naik sepeda, itu kalian harus pakai rompi ini di jalan supaya apa? Supaya lebih aman. Karena kalau rompi warna kuning itu akan terlihat di eh, ini akan terlihat di jalan gitu. Ini terima kasih Raffi pertanyaannya. Ini dapur, ini rumah, ini harus ada alat-alat ini. Eh, Jangan lupa makan buah. Ini ada buah apel, ada buah kiwi. Terus ini aku kalau masak magicom. Terus ini ada air fryer. Ini ada oven. Ini kulkas. Ini pin-pin kota-kota yang pernah dijalanin. Gitu. Ini ada foto-foto temanku. Terus ini kemarin bekas masak bakso. Aku masak bakso. Di sini kalian juga harus belajar masak. Jadi gitu ya, teman-teman. Jadi itu sedikit tentang rumahku. Eh, Terus di sana itu ada toilet, ada rumah, ada tempat mandi. Itu spill rumahnya. Terima kasih Raffi pertanyaannya. Ayo, aku kasih lihat bentar ya. Halo. Ya, sorry balik. Halo, terima kasih. Terima kasih Raffi. Ya, oke. Halo Rehan. Tepuk tangan buat Rehan, teman-teman. Ya, oke. Kenapa aku bisa diterima di kampus Perancis? Eh, Dulu aku bertanya bagaimana caranya kuliah ke luar negeri. Terus habis itu aku Google, aku coba cari informasinya. Jadi jangan jangan sungkan untuk bertanya juga sama Google kalau misalnya kalian punya pertanyaan. Eh, Terus aku baca-baca, aku menyimpulkan ada banyak beasiswa. Nah, salah satu tapi dari semua beasiswa itu biasanya mereka minta 4 hal. 4 hal itu apa? 4 hal itu pertama kemampuan akademis. Jadi kalian harus bisa memenuhi standar nilai tertentu untuk mulai mendaftar. Jadi kalian harus memenuhi nih standar akademiknya. Misalnya nilainya bagus. Nilai bagus itu berapa minimal? Itu. Terus yang kedua bahasa Inggris. Jadi kalian harus belajar bahasa Inggris sampai bisa ngomong bahasa Inggris, sampai bisa presentasi, sampai bisa kalian harus belajar hal itu. Aku pernah presentasi untuk eh, di depan orang dari 40 negara.
dan aku presentasi selama 20 menit dan semuanya full pakai bahasa Inggris gitu teman-teman. Jadi terus yang ketiga itu adalah aktif berorganisasi ketika kuliah. Jadi ketika kuliah, nanti kalau misalnya kalian SMP, SMA itu misalnya ada OSIS. Nah, kalian coba ikut OSIS. Kalian belajar berorganisasi, kalian belajar gimana caranya mimpin rapat, gimana caranya mengeluarkan pendapat, gimana caranya bertanya. Ini udah bagus kalian udah mulai bertanya gitu. Jadi ini skill yang juga harus dimiliki. Terus habis itu yang keempat, yang terakhir itu adalah aktif di masyarakat dan punya apa ya istilahnya, punya kontribusi, berusaha berkontribusi. Jadi biasanya ada 4 ini nih. Jadi dari nilai akademis, terus habis itu bisa bahasa Inggris, terus punya soft skill itu bisa dibangun dengan cara terbiasa, terbiasa ikut organisasi, terbiasa bertanya, terbiasa mengeluarkan pendapat di kelas, gitu. Terus yang terakhir adalah tadi berusaha berkontribusi ke masyarakat. Contohnya, kayak misalnya aku sekarang sharing ke kalian, ini adalah usahaku untuk kontribusi kayak gitu. Jadi kalian punya kegiatan. Jadi tempat ini itu yang membuat aku bisa dapat beasiswa. Jadi ketika ada beasiswanya nih, bukaan pendaftaran, aku mendaftar, itu aku udah punya 4 hal ini gitu. Paham nggak? Tadi siapa namanya aku lupa. Rehan, Rehan ya. Rehan udah paham ya. Oh, bagian depan rumah. Ini bagian depan rumahku. Jadi rumahku di lantai 2. Jadi ini ada kaca. Nah ini eh, kita biasanya buka bentar ya. Aku ini dulu kecilin dulu suaranya. Itu ada kolam renangnya. Ini ada trampolin gitu. Oke, itu depan rumahku. Aku nggak punya halaman rumah karena rumahku itu di lantai 2. Ini bentuknya apartemen gitu. Ya, di sini masih pagi, masih 6:30. Eh, mataharinya masih di bawah. Nih, kalau kalian lihat mataharinya masih ke samping. Ada lagi? Nah, kok bisa kan? Ada lagi yang mau bertanya atau mau punya pertanyaan? Rehan, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Itu pertanyaannya dikasih dari siapa tuh? Dari temannya tadi siapa namanya? Aku lupa. Pernah apa? Gambar. Oh, roket Artemis 2 nggak? Belum, belum pernah aku. Oh, belum, belum. Belum juga. Belum, belum, belum. Oke, terima kasih. Segitu dulu ya, teman-teman. Jadi aku pesanku itu pertama baca buku, rajin baca buku. Itu banyak buku kan di belakang kalian. Nah, bukunya jangan cuma disimpan di lemari, kalian harus baca. Terus yang kedua, jadi detektif kecil.
Terus yang ketiga, kalian harus punya mental juara. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah bertanya tadi. Tepuk tangan lagi teman-teman buat yang udah pada bertanya. Karena mereka udah jadi data kecil dan mereka juga udah punya mental juara. Gitu. Oke, eh mungkin gitu dulu Pak Adi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bye. Thank you ya guys. Cabut dulu. Dadah. Terima kasih. Mari.